Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknologi rekayasa internet kelas 3B ingin mempresentasikan diskusi kami yang bertemakan privasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Akbar Zikrullah dengan saya sendiri, lalu rekan saya Nurul Baiti dan Fadilah Nur Hasanah. Oke, privasi. Jadi, eh, kenapa sih kami memilih topik privasi? Karena topik ini tuh sangat relevan di era digital. Hampir semua aktivitas kita meninggalkan jejak data, mulai dari transaksi online, media sosial, hingga layanan publik seperti BPJS dan IKTP. Privasi itu bukan hanya soal rahasia, tapi tentang hak dasar manusia untuk mengontrol informasi pribadi. Nah, di sini ada kutipan dari David Blin. Transparency protect freedom more than secrecy ever could. David Blin. Jadi artinya itu keterbukaan melindungi kebebasan lebih baik daripada kerahasiaan. Mengapa demikian? Karena bahwa dalam sebuah masyarakat, jika segala hal terlalu banyak tutupi dan dijadikan rahasia, maka yang paling diuntungkan biasanya orang-orang yang punya kekuasaan. Mereka itu bisa melakukan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang tanpa mudah diketahui. Akibatnya, kebebasan masyarakat justru semakin terancam. Sebaliknya, jika informasi dan proses pemerintah itu terbuka dan transparan, masyarakat itu bisa ikut mengawasi gitu, menilai dan mengoreksi kebijakan yang diambil. Keterbukaan membuat para penguasa lebih hati-hati karena tahu tindakannya bisa dilihat publik. Dengan cara ini, rakyat menjadi lebih terlindungi dan kebebasan mereka lebih terjaga. Kalau kita bicara soal pengawasan negara nih, kasus yang di Amerika ya, NSA, di Amerika Serikat itu adalah contoh paling nyata ya. NCA melakukan pengumpulan data besar-besaran terhadap warganya dengan alasan keamanan nasional, khususnya untuk mencegah aksi terorisme. Data yang dikumpulkan mencakup telepon, email, sampai aktivitas internet masyarakat. Di satu sisi, langkah ini memang punya tujuan positif. Negara berusaha melindungi rakyatnya dari ancaman serius. Kita bisa bayangkan gitu, kalau ada teror bom dan informasi itu bisa dicegah karena negara punya data komunikasi yang cukup. Jadi, pengawasan dianggap sebagai alat pencegahan, tapi di sisi lain muncul pertanyaan yang etis. Sampai sejauh mana negara boleh masuk ke rumah pribadi warganya? Kalau setiap panggilan telepon, pesan WhatsApp, atau email dipantau, itu artinya hak privasi bisa hilang. Jadi, privasi itu adalah salah satu hak dasar manusia. Jadi, di sini ada dilema antara keamanan publik dan hak individu. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Di Indonesia juga pernah muncul kasus serupa. Contohnya itu penyadapan KPK terhadap Polri. KPK melakukan penyadapan untuk kepentingan pemberantasan korupsi. Tujuannya sangat jelas dong,
memastikan ada bukti kuat terhadap pelaku korupsi. Tetapi muncul pro dan kontra. Ada yang bilang penyadapan perlu untuk transparansi dan hukum. Tapi ada juga yang merasa ingin ini melanggar hak pribadi, terutama kalau penyadapan dilakukan tanpa pengawasan yang jelas. Kita masuk ke slide berikutnya, sejarah hak atas privasi. Di sini saya mengambil artikel Warren and Brandeis tahun 1890, menegaskan privasi sebagai the right to be let alone. Amandemen keempat khas melindungi warga dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah. Oke. Jadi kan kalau kita bicara privasi nih, konsep ini tuh sebenarnya sudah lama diperkenalkan tahun 1890. Warren and Brandeis menulis artikel terkenal yang mendefinisikan privasi sebagai the right to be let alone atau hak untuk dibiarkan sendiri. Artinya, setiap orang punya ruang pribadi yang tidak boleh sembarangan diganggu. Di Amerika Serikat sendiri, jaminan ini juga ada dalam amandemen keempat konstitusi. Di situ ditegaskan bahwa warga dilindungi dari penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Jadi, sejak awal privasi itu memang dilihat sebagai hak dasar yang harus dijaga negara. Namun, seiring perkembangan teknologi, makna privasi semakin luas. Kalau dulu privasi hanya soal rumah, surat pribadi, atau percakapan langsung, sekarang itu sudah meluas ke dunia digital. Contohnya apa? Data email kita, lalu contohnya yang lain tuh data medis yang tersimpan di sistem rumah sakit, lokasi GPS, dari smartphone kita, bahkan data biometrik seperti sidik jari atau wajah, semua itu adalah bagian dari privasi modern digital yang saat ini terjadi ya. Masalahnya nih, data-data digital ini sangat rentan dikumpulkan atau dipantau atau bahkan disalahgunakan oleh pihak lain, baik oleh perusahaan teknologi maupun oleh pemerintah. Karena itu, tantangan besar kita sekarang adalah bagaimana melindungi hak hak privasi ini di tengah era big data dan internet. Jadi singkatnya nih ya, privasi itu bukan sekedar soal jangan diganggu rumah, tapi juga tentang perlindungan data pribadi kita di dunia digital agar tidak disalahgunakan. Oke, slide berikutnya. Di sini undang-undang privasi di Amerika Serikat ya. Ada FCRA, yaitu Fair Credit Reporting Act. Nah, fungsi undang-undang ini untuk melindungi data finansial konsumen agar tidak disalahgunakan oleh lembaga keuangan. Lalu yang kedua ada Privacy Act tahun 1974. Privacy Act ini berisi tentang membatasi pemerintah dalam mengumpulkan data warganya. Lalu ada HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act tahun 1996. HIPAA ini berisi menjamin dari kerahasiaan data kesehatan pasien. Lalu ada COPPA, Children Online Privacy Protection Act tahun 1998. COPPA ini fungsinya untuk melindungi anak-anak dari pengumpulan data online
tanpa izin dari orang tuanya. Lalu ada ICPA, Electronic Communication Privacy Act, tahun 1986. ICPA ini melarang penyadapan komunikasi elektronik tanpa izin. Yang terakhir itu ada USA Patriot Act tahun 2001. Nah, dari Undang-Undang US Patriot Act ini berisi tentang memperluas kewenangan pemerintah dalam melakukan surveillance pasca tragedi 9/11. Nah, jadi teman-teman, semua undang-undang ini menunjukkan bahwa privasi itu harus dilindungi secara sektoral sesuai jenis datanya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya ya. Di sini ada perlindungan spesifik. Di sini ada data keuangan, informasi kesehatan, data anak-anak, dan surveillance elektronik. Di sini data keuangan bila bocor bisa menyebabkan pencurian identitas, penipuan kredit, hingga kerugian finansial. Nah, di data informasi ini kan dia mencakup informasi seperti nomor rekening, nomor kartu kredit, riwayat transaksi, hingga misalnya data pajak. Kalau data ini kan jatuh ke tangan yang salah, dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas, bahkan bisa penipuan kartu kredit atau bahkan pembobolan rekening. Jadi selain kerugian yang sangat besar, baik kerugian secara finansial maupun kebocoran data keuangan yang bisa menyebabkan kerusakan reputasi bagi lembaga keuangan. Makanya di sini ini perlu enkripsi data agar data ini dapat terlindungi. Selanjutnya di sini ada informasi kesehatan. Nah, informasi kesehatan ini tentu sangat sensitif ya. Jika bocor bisa menimbulkan diskriminasi atau stigma sosial. Maksudnya, data kesehatan ini kan termasuk rekaman medis, hasil pemeriksaan misalkan laboratorium, catatan penyakit, hingga riwayat pengobatan seseorang. Nah, jenis data ini tergolong sangat sensitif karena dia mengandung informasi pribadi yang mempengaruhi resepsi sosial seseorang. Kalau data ini bocor, bisa menimbulkan diskriminasi seperti disebutkan di sini, atau penolakan asuransi, atau bahkan ini di sini stigma sosial terhadap penyakit tertentu. Perlindungan data kesehatan ini juga dia diatur dalam berbagai regulasi, seperti dia dilindungi seperti Health Insurance Portability and Accountability atau HIPAA ya. Kemudian kalau contohnya di Amerika yang menegaskan pentingnya kerahasiaan pasien, rumah sakit, dan instansi kesehatan wajib memastikan bahwa kalau pihaknya itu pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut, jadi nggak boleh orang sembarangan. Nah, di sini ada data anak-anak harus mendapat perhatian khusus karena anak belum mampu melindungi dirinya sendiri. Nah, maksud dari sini data anak-anak ini termasuk nama, alamat, tanggal lahir, atau bahkan foto. Ini mereka butuh perlindungan ekstra karena benar mereka belum mampu melindungi dirinya sendiri. Anak-anak juga kebanyakan dia belum memahami resiko digital atau memberikan persetujuan yang sadar. Anak-anak ini dia sering menjadi sasaran eksploitasi online, atau bahkan dia bisa menjadi sasaran penipuan atau pengumpulan data tanpa izin orang tua. Nah, jadi untuk melindungi
pemerintah di berbagai negara menetapkan peraturan seperti kayak contohnya itu ada di sini namanya apa ya waktu itu, COPPA atau Children's Online Privacy Protection di Amerika. Di Amerika lagi ya, ini dia mewajibkan situs dan aplikasi untuk mendapatkan izin orang tua sebelum mengumpulkan data anak di bawah usia tertentu. Selanjutnya di sini ada surveillance elektronik. Sini seperti CCTV, monitoring karyawan hingga pengawasan internet perlu keseimbangan antara keamanan dan hak privasi. Kalau surveillance elektronik mencakup berbagai bentuk ya, pemantauan seperti kamera CCTV, dia di sini monitoring lokal, monitoring karyawan. Kita ambil berbagai contoh ya, misalkan penggunaan CCTV di ruang publik harus dibatasi pada area yang memang membutuhkan pengawasan. Sementara pemantauan aktivitas karyawan harus dilakukan misalkan dengan transparansi dan tidak melanggar batas pribadi. Nah, oleh karena itu penting penting untuk mencari keseimbangan antara keamanan dan hak privasi. Jadi ini berkaitan dengan keamanan dan hak privasi ya, dengan cara menetapkan regulasi yang jelas, transparan penggunaan data, dan pengawasan lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaannya. Oke, jadi slide selanjutnya yaitu File Information Protection atau disingkat dengan VIP. Kalau VIP ini dia menjadi dasar bagi banyak kebijakan atau bahkan undang-undang privasi di seluruh dunia. Jadi ini bisa dikatakan dia patokannya. Termasuk juga dengan General Data Protection Regulation atau singkat dengan GDPR. Mereka berkaitan. Kalau di Uni Eropa sendiri, Undang-Undang Perlindungan Data Privasi atau dia PDP, ada notice atau pemberitahuan pengguna harus tahu data apa yang dikumpulkan. Jadi untuk pengumpulan data ini yang pertama pengguna ini harus tahu data apa yang harus dikumpulkan, diberitahukan informasi yang jelas dan transparan mengenai data apa yang dikumpulkan. Kemudian pihak-pihaknya akan menerima atau mengakses data tersebut. Kalau tanpa pengetahuan yang layak, individu tidak dapat memberikan persetujuan yang benar-benar emang dia sadar. Kalau misalkan di sini contohnya, misalkan kayak saat pengguna menginstal sebuah aplikasi, kemudian mereka harus diberitahu apakah aplikasi tersebut akan mengakses lokasi, kontak atau kamera mereka, serta untuk apa data tersebut digunakan. Jadi itu contoh dari notice ini, pemberitahuan notice. Kemudian ada choice atau akses. Pengguna punya hak memiliki apakah data boleh digunakan atau tidak. Jadi kan setiap individu ini berhak untuk mengakses data pribadi mereka sendiri yang disimpan oleh suatu organisasi. Iya dong, data kita sendiri harusnya kita harus bisa mengaksesnya, serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki data yang salah atau tidak akurat. Misalkan kita punya kita punya data disimpan dalam suatu lembaga, misalkan ada kesalahan, jadi kita berhak dong memperbaiki data tersebut. Kemudian kayak misalkan contohnya kita kan nabung di bank, kita sebagai nasabah berhak meminta salinan data yang dimiliki oleh bank, atau kita sebagai pengguna sosial dapat meminta platform untuk menghapus atau memperbarui informasi pribadinya. Itu untuk yang choice. Kemudian di sini ada
Untuk tadi akses tadi udah ya, untuk akses. Dan yang security atau keamanan, data harus disimpan dengan aman. Jadi misalkan sebuah organisasi kayak misalkan bank atau rumah sakit atau apapun itu yang mengelola data pribadi ini harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan administratif untuk melindungi data dari akses ilegal. Ya, seperti akses ilegal itu kayak misalkan kebocoran tadi ya, kebocoran data atau penyalahgunaan. Kita harus pakai kalau organisasinya harus pakai enkripsi atau sistem autentifikasi untuk kontrol aksesnya. Bisa juga organisasi ini melakukan pelatihan karyawan tentang keamanan data. Kalau misalkan tanpa perlindungan yang memadai, tentu saja data sensitif ini dapat dicuri oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian besar bagi individu maupun lembaga. Kayak tadi misalkan kita nabung di bank, kemudian datanya bocor, kita bisa jadi isi dalam rekening itu hilang. Kemudian ada enforcement, ada sanksi bila aturan dilanggar. Misalkan enforcement ini seperti penegakan hukum ya. Ini tentu saja perlu penegakan hukum dan sanksi tegas jika misalkan terjadi pelanggaran terhadap kebijakan privasi. Kalau dia nggak pakai hukum, prinsip lainnya akan hilang kekuatannya. Kalau dalam konteks ini, lembaga pengawasan data seperti misalkan tadi yang disebutkan EDPB di Eropa atau Kementerian Kominfo Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif atau hukum yang bagi pelanggarnya. Mungkin itu yang saya jelaskan di slide Fair Information Practices atau VIP. Di sini ada access to government records. Di sini ada FOIA. Ini maksudnya dia records, akses terhadap catatan pemerintah. Kalau kan catatan pemerintah ini merupakan salah satu pilar penting dalam transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan memberikan masyarakat hak untuk mengetahui aktivitas atau keputusannya pemerintah, maka kepercayaan publik dapat terjaga. Gitu sekiranya kalau untuk access to government records. Di sini ada contohnya Freedom of Information Act ini ya. Ini dari Amerika Serikat yang disahkan kalau nggak salah pada tahun 1966. Dia ini memberikan hak kepada publik untuk mengakses dokumen atau arsip pemerintah yang jenisnya federal melalui undang-undang ini Freedom of Information ACT ini. Baik warga, jurnalis, dan organisasi dapat meminta salinan berbagai dokumen resmi yang sebelumnya tidak terbuka untuk umum. Jadi udah berubah ya. Jadi sekarang itu masyarakat di sana itu bisa mengakses salinan. Dia informasinya terbuka untuk umum. Kalau tujuan ini sendiri untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kinerja lembaga publik. Namun di sini catatannya nggak semua informasi dapat diungkap ya. Kalau misalkan informasi keamanan negara itu nggak diungkap ya, hanya informasi-informasi tertentu. Di sini udah. Selanjutnya di sini ada slide selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu isu utama privasi dan anonimitas di era digital. Ada 5 isu besar yang sering muncul. Yang pertama ada data breach, e-discovery, consumer profiling, workplace monitoring, dan advanced surveillance. Yang pertama itu data breach atau kebocoran data. Ini adalah masalah yang paling sering kita dengar. Data breach terjadi ketika data pribadi bocor ke pihak yang tidak berwenang, entah karena peretasan atau kelalaian. Contohnya kasus besar kebocoran data BPJS di tahun 2021, di mana jutaan data peserta BPJS ini termasuk NIK dan alamat dijual di forum hacker. Untuk kasus Sony atau juga ada kasus Sony tahun 2011 ketika PlayStation Network diretas dan 77 juta akun pengguna terekspos. Dampaknya apa? Dampaknya bisa sangat parah, yaitu pencurian identitas, penipuan, bahkan kerugian finansial miliaran dolar. Yang kedua ada e-discovery. Ini istilah hukum yang merujuk pada proses ketika data elektronik digunakan sebagai bukti di pengadilan. Misalnya, email, chat, dokumen, bahkan log server bisa dipakai sebagai bukti. Masalahnya, proses ini mahal, rumit, dan seringkali membuka informasi pribadi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus. Jadi, ada dilema, yaitu demi keadilan, data harus terbuka, tapi di sisi lain privasi bisa ikut terkorbankan. Yang ketiga ada consumer profiling. Ini adalah praktik perusahaan mengumpulkan data konsumen untuk membuat profil perilaku. Data bisa didapat dari cookies di website, riwayat belanja, atau bahkan aktivitas di media sosial. Hasil profiling ini digunakan untuk iklan yang lebih tertarget. Dari sisi bisnis, ini efektif, tapi dari sisi etika ini banyak masalah. Sering kali data dikumpulkan tanpa persetujuan jelas dari konsumen. Contoh yang terkenal adalah skandal Cambridge Analytica, di mana data jutaan pengguna Facebook dipakai untuk kampanye politik tanpa izin. Yang keempat ada workplace monitoring. Di banyak perusahaan, karyawan dipantau aktivitasnya di tempat kerja, mulai dari email, browsing, telepon, sampai CCTV di kantor. Alasannya untuk mencegah pemborosan waktu dan menjaga produktivitas. Tapi di sisi karyawan, ini bisa terasa sebagai pelanggaran privasi. Bayangkan, kalau setiap gerakan kita diawasi, tentu rasanya tidak nyaman. Tantangannya adalah mencari batas yang adil, kapan pengawasan itu wajar dan kapan ia juga menjadi penyalahgunaan. Yang kelima ada advanced surveillance. Ini mencakup teknologi pengawasan canggih seperti CCTV di ruang publik, GPS di kendaraan, bahkan black box di mobil yang merekam data kecelakaan. Di beberapa negara, CCTV dipakai untuk menekan angka kriminalitas. Tapi banyak juga yang khawatir bahkan teknologi ini akan menciptakan Big Brother Society di mana setiap langkah warga dipantau. Drone dan teknologi pengenalan wajah atau facial recognition menambah kompleksitas. Karena bisa dipakai untuk tujuan keamanan sekaligus bisa disalahgunakan untuk kontrol sosial. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, semua isu ini juga muncul. Kebocoran data, kita sudah sering. Profiling konsumen, semua aplikasi e-commerce dan fintech melakukannya. Monitoring di tempat kerja, banyak perusahaan di sini juga memasang CCTV dan memantau internet karyawannya. Advanced surveillance kita lihat dari makin banyaknya CCTV di jalan sampai rencana penggunaan teknologi face recognition di ruang publik. Jadi intinya
Isu-isu ini menegaskan bahwa privasi dan anonimitas semakin sulit dipertahankan. Setiap kemajuan teknologi selalu membawa manfaat, tapi juga membawa ancaman baru terhadap hak dasar manusia. Tantangan ini adalah menemukan keseimbangan, bagaimana menggunakan teknologi untuk kebaikan tanpa mengorbankan hak privasi individu. Selanjutnya itu konteks Indonesia. Kalau tadi kita banyak membahas Amerika dan hukum-hukum internasional, sekarang kita fokus ke Indonesia. Kenapa penting? Karena isu privasi bukan hanya masalah di luar negeri, tapi juga nyata kita alami di sini. Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus penyadapan KPK versus Polri. KPK menggunakan penyadapan sebagai alat investigasi untuk membongkar kasus korupsi. Banyak kasus besar berhasil diungkap berkat penyadapan. Tapi kemudian muncul perdebatan, apakah penyadapan KPK sah secara hukum jika tidak ada izin pengadilan? Di satu sisi, penyadapan terbukti efektif dalam memberantas korupsi, tapi di sisi lain, tanpa aturan yang jelas, penyadapan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau menjatuhkan lawan. Pertanyaan etisnya adalah siapa yang mengawasi sang pengawas? Kasus lain ada kebocoran data BPJS tahun 2021. Jutaan data peserta BPJS lengkap dengan nik, alamat, dan data pribadi ditemukan dijual di forum hacker internasional. Bayangkan dampaknya. Masyarakat bisa jadi korban penipuan, pencurian identitas, atau bahkan pemalsuan dokumen. Dan ini bukan kasus pertama. Sebelumnya ada data EKTP juga pernah bocor. Bahkan ada juga dugaan kebocoran data paspor. Semua ini menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan data di Indonesia. Kalau kita analisis masalahnya, ada beberapa titik. Pertama, secara teknis, sistem informasi pemerintah seringkali tidak dilengkapi dengan standar keamanan modern, seperti enkripsi kuat atau audit rutin. Kedua, secara hukum, dulu kita belum punya payung hukum yang spesifik mengatur pelindungan data pribadi. Akibatnya, kalau data bocor, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dan apa sanksinya. Namun, dengan adanya perkembangan penting, Indonesia akhirnya memiliki UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022. Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya data pribadi diatur secara komprehensif, mirip dengan GDPR di Eropa. UU PDP mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, sanksi administratif, dan pidana, serta pembentukan otoritas pengawas. Artinya apa? Artinya sekarang kalau ada perusahaan atau lembaga pemerintahan yang lalai menjaga data, bisa dikenai denda atau sanksi hukum. Selain UU PDP, kita juga punya UU ITE. Meskipun lebih fokus pada transaksi elektronik dan kejahatan cyber, hanya UU ITE ini sering dipakai lebih banyak untuk kasus pencemaran nama baik daripada perlindungan data. Jadi UU DPD ini hadir untuk menutup celah itu. Nah, kalau kita refleksi, kasus-kasus kebocoran data dan penyadapan di Indonesia menunjukkan bahwa privasi bukan hanya isu teknologi, tapi juga isu politik, hukum, dan kepercayaan publik. Ketika data bocor, bukan hanya orang per orang yang rugi, tapi kepercayaan masyarakat pada institusi negara ikut terkikis. Solusinya harus menyeluruh. Dari sisi teknis, kita butuh sistem keamanan yang lebih kuat, yaitu enkripsi, multi-factor authentication, atau audit berkala. Dari sisi hukum, UU PDP harus ditegakkan secara konsisten dengan sanksi nyata.
Dari sisi kebijakan, pemerintah dan perusahaan harus membangun budaya privasi, bahwa data pribadi adalah sesuatu yang sangat berharga, bukan sekedar angka di server. Jadi, konteks Indonesia memberi kita pelajaran penting, yaitu privasi bukan teori abstrak, tapi masalah nyata yang kita hadapi sekarang. Dan masa depan perlindungan data pribadi di negeri ini sangat tergantung pada bagaimana kita menegakkan UU PDP dan memperbaiki tata kelola data secara nasional. Selanjutnya kita di slide terakhir, yaitu ringkasan dan istilah kunci. Sekarang kita sampai di bagian penutup presentasi. Jadi kita rangkum perjalanan panjang yang sudah kita bahas. Kita mulai dari pendahuluan, dari kutipan David Brin yang menggambarkan dilema privasi dan akuntabilitas, hingga kasus NSA yang menunjukkan bagaimana negara bisa melanggar privasi warganya dengan alasan keamanan. Lalu kita melihat sejarah. Dari artikel Warren dan Brandeis tahun 1890 yang memperkenalkan konsep the right to be let alone, hingga amandemen keempat yang melindungi warga Amerika dari penggeledahan dan penyadapan tanpa alasan jelas. Sejarah mengajarkan bahwa setiap kali ada teknologi baru, selalu muncul ancaman baru terhadap privasi. Kemudian kita masuk ke undang-undang privasi di Amerika, mulai dari VCRA, Privacy Act, HIPAA, COPPA, ECPA, hingga Patriot Act. Semua undang-undang itu menunjukkan bahwa privasi tidak bisa diatur sekali jadi, tapi butuh aturan yang berbeda-beda sesuai jenis datanya. Itulah kenapa ada perlindungan spesifik data keuangan, data kesehatan, data anak-anak, dan surveillance elektronik. Setiap data punya resikonya sendiri dan butuh pendekatan hukum secara teknis yang berbeda. Kita juga belajar tentang Fair Information Practice, 8 prinsip etis internasional yang menjadi dasar pengelolaan data pribadi. Prinsip ini kemudian menginspirasi hukum modern seperti GDPR di Eropa dan UU PDP di Indonesia. Di sisi lain, transparansi pemerintah juga penting. FOIA atau Sunshine Act di Amerika serta UU KIP di Indonesia memastikan rakyat bisa mengawasi negara, tapi tentu selalu ada batas. Tidak semua hal bisa dibuka, terutama kalau menyangkut keamanan nasional dan privasi orang lain. Lalu kita melihat isu-isu besar di era digital, data breach yang merugikan jutaan orang, e-discovery yang rumit, consumer profiling yang sering tanpa persetujuan, workplace monitoring yang bisa jadi terlalu invasif, hingga extreme surveillance yang mengubah ruang publik jadi ruang diawasi. Semua isu ini nyata dan kita mengalaminya setiap hari. Akhirnya, kita masuk ke konteks Indonesia, kasus penyadapan KPK, kebocoran data BPJS dan EKTP, paspor, dan akhirnya UU PDP sebagai payung hukum baru. Semua ini menunjukkan bahwa privasi adalah masalah kita bersama. Bukan hanya orang Amerika, bukan hanya perusahaan teknologi besar, tapi juga masyarakat Indonesia sehari-hari. Nah, untuk menutup, mari kita melihat beberapa istilah kunci yang perlu kita ingat. Yang pertama ada privasi informasi, yaitu hak untuk mengendalikan data pribadi. Yang kedua ada reasonable expectation of privacy, yaitu doktrin hukum bahwa privasi dilindungi jika harapan itu wajar. Yang ketiga ada data breach, itu kebocoran data pribadi. Terus ada
Consumer profiling yaitu pengumpulan data konsumen untuk membuat profil perilaku. Terus ada workplace monitoring, pengawasan aktivitas karyawan di tempat kerja. Terus ada advanced surveillance, teknologi pengawasan modern seperti CCTV, GPS, atau facial recognition. Terus ada FIP, prinsip ketika pengolahan data pribadi, dan yang terakhir ada UU PDP. Ini hukum Indonesia yang jadi dasar perlindungan data pribadi. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Jadi kesimpulannya, privacy adalah hak fundamental manusia. Ia harus berubah mengikuti teknologi. Ia bisa dilindungi lewat hukum, tapi juga bisa hilang kalau kita lengah. Tugas kita sebagai generasi digital adalah menjaga keseimbangan antara keamanan, kenyamanan, dan kebebasan. Karena tanpa privacy, identitas kita sebagai individu bisa hilang. Nah, pertanyaan akhirnya sederhana, itu berapa banyak Oke, sekarang sudah di bagian sesi diskusi ya. Nah, di sini saya mempunyai satu pertanyaan dari 3 pertanyaan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana kita bisa menjaga privasi saat menggunakan media sosial? Nah, jadi jawabannya misalnya dengan membatasi informasi yang dibagikan, lalu menggunakan autentikasi ganda, dan memahami kebijakan privasi aplikasi. Di sini untuk diskusi sendiri, misalkan saya buat kasus, misalkan data BPJS masyarakat bocor. Tentu saja kalau misalkan data kebocoran data BPJS kesehatan memiliki dampak yang serius, karena data yang dikelola mencakup informasi pribadi, data sensitif jutaan warga Indonesia. Data ini nih termasuk contohnya meliputi nama lengkap, nik, alamat, serta tanggal lahir, bahkan status kepesertaan, hingga riwayat pelayanan kesehatan. Kalau misalkan data ini bocor, tersebar, masyarakat dapat menghadapi beberapa resiko. Di sini saya buat ada 5 resiko. Yang pertama, potensi penipuan, bisa scamming dan phishing. Kenapa? Karena data pribadi yang bocor bisa digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan melalui misalkan telepon, SMS, atau bahkan email. Bisa juga kalau misalkan dari scamming phishing ini, biasanya pelaku pura-pura sebagai petugas BPJS atau lembaga pemerintah meminta data tambahan seperti nomor rekening atau bahkan OTP ya, karena data pribadi korban sudah diketahui banyak orang, dia menjadi lebih mudah tertipu. Itu dampak untuk potensi penipuan, scamming, dan phishing. Untuk pencuri, yang kedua, pencurian identitas atau identity theft. Seperti saya sebutkan tadi, data-data yang ada di BPJS, pelaku kejahatan, misalkan pelaku kejahatan cyber, dia dapat menggunakan identitas orang lain untuk tujuan ilegal. Dia ambil data milik pengguna ini, terus dia pakai untuk kejahatan ilegal. Nah, itu kan sangat berbahaya. Dia misalkan daftar ke layanan keuangan, itu kan sebuah tindak kejahatan, dampak dari kebocoran data BPJS. Kemudian contoh yang ketiga, jual beli data di dark web. Data yang hasil kebocoran seringkali dia dijual di forum-forum gelap.
atau disebut juga dengan dark web dengan harga tertentu. Data ini bisa disalahgunakan seperti tadi contohnya untuk membuat akun keuangan palsu, spam penipuan, peretasan akun, atau bahkan penyebaran malware bisa sampai sini. Dan ada kehilangan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Kalau data ini bocor dalam skala besar, kayak kemarin ada kasus yang kebocoran data nasabah ada ya. Nah, ini tentu saja membuat masyarakat ini kurang percaya lagi menabung di bank tersebut. Kemarin itu ada beritanya. Kemudian yang kelima, contoh dampak dari kebocoran data, dampak psikologi dan sosial. Nah, di sini selain kerugian finansial dan hukum, kebocoran data ini juga bisa menimbulkan kecemasan, bahkan ketakutan, dan rasa tidak aman digital. Nah, jadi masyarakat ini merasa privasinya dilanggar dan khawatir bahwa informasi pribadinya bisa digunakan tanpa izin. Jadi itu kelima dampak dari kebocoran data BPJS bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Nah, dari hasil diskusi kita ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah UU PDP sudah cukup? Jawabannya itu masih perlu aturan turunan, pengawasan ketat, dan keseriusan lembaga untuk menegakkan hukumnya gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.